Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita petugas kebersihan bernama Araya. Dia datang ke sebuah villa mewah milik keluarga kaya untuk bersih-bersih. Tak disangka, baru melangkah masuk, dia langsung terpesona oleh berbagai barang mewah. Saat memegang gaun mahal bernilai jutaan milik sang nyonya, dia pun mencoba mengenakannya ketika pemilik rumah tidak ada di rumah. Bahkan memakai eyeshadow milik sang nyonya. Namun itu belum cukup. Dia mengambil lipstik di atas meja lalu kembali menatap gaun seksi itu. Sebuah ide nekat muncul di kepalanya. Dia mengambil kamera dan memotret serangkaian selfie, terpesona dengan kecantikannya sendiri. Saat itu, sebuah mobil mewah yang sangat mahal berhenti tepat di depan gerbang, dan pria yang turun adalah tunangan sang nyonya. Sebenarnya, pria itu tidak mengenal nyonya rumah itu karena perjodohan ini memang diatur oleh orang tua sejak kecil. Dia datang untuk membatalkan pertunangan, menekan bel, tapi tidak ada yang merespons. Jadi dia langsung masuk ke villa. Si pembantu masih tenggelam dalam kepuasan diri, tidak menyadari kehadiran pria itu. Tepat saat itu, nyonya rumah menelepon memberitahu akan segera pulang. Membuatnya buru-buru lari turun, menutup pintu untuk mengulur waktu. Saat tanpa sengaja melewati pria itu, mereka berdua bertatap muka dan saling terkejut. Pria itu bertanya apakah dia adalah putri rumah ini bernama Jia Kong. Tapi dia gugup, pura-pura tidak mengerti, menghindar lalu menjawab berputar-putar. Pria itu kesal dan hendak memanggil polisi. Si pembantu ketakutan sehingga terpaksa mengaku bahwa dirinya memang putri keluarga itu. Bahkan menyebutkan nama orang tua nyonya dengan benar agar pria itu percaya. Setelah itu mereka duduk mengobrol. Pria itu menyatakan niat ingin membatalkan pertunangan tapi takut menyinggung. Jadi bertanya pendapatnya tentang perjodohan itu. Si pembantu bingung, terus berakting seperti dosen filsafat, menasihati agar hidup di masa kini, jangan khawatir tentang masa depan. Lalu segera mendorong pria itu keluar agar bisa menyelesaikan masalah sebelum nyonya pulang. Sebenarnya, wanita bernama Araya ini hanyalah pekerja biasa. Selain ibu yang suka drama Korea, dia tidak punya keluarga lain. Sedangkan putri keluarga kaya yang asli sudah punya kekasih, dan memang tidak suka dengan perjodohan yang diatur orang tua. Karena itu, dia memutuskan membawa pacarnya ke rumah untuk mengumumkan pembatalan perjodohan dengan pria tadi. Ibu dan ayah Jia pusing melihat situasi ini. Karena meski anak perempuan tidak mau dijodohkan, tidak perlu memilih pria jamet seperti itu. Namun, Jia hanya memikirkan cinta dan sudah memutuskan tidak akan melepaskan pria itu. Tidak ada cara lain, ibu Jia pun memberi syarat. Dia mengizinkan anaknya bersama pria itu, tapi sementara waktu tidak bisa membatalkan perjodohan. Saat ini Jia belum tahu bahwa tunangannya bukan lagi pria kampung seperti dalam ingatannya, tapi sudah menjadi Tom, seorang CEO tampan kaya pemilik perusahaan perhiasan dan idaman banyak gadis muda. Keesokan harinya, Tom diajak orang tuanya bertemu untuk ditanya kesan tentang tunangannya. Mengingat wanita yang ditemuinya kemarin, Tom salah mengira Araya adalah Jia, merasa wanita itu aneh. Sama sekali bukan tipe istri idaman, lalu mencari alasan untuk pergi. Keluar dari rumah, Tom langsung menelepon Araya meminta pembatalan pertunangan. Araya memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berpura-pura sebagai putri keluarga, bersikeras tidak mau setuju. Bahkan berkata jika ingin membatalkan, suruh saja orang tuanya yang bicara. Orang tua Tom jadi serba salah, karena jika pihak pria yang meminta pembatalan, itu dianggap menghina keluarga calon besan. Saat keduanya masih berdebat, Tom tiba-tiba kembali dan tanpa sengaja bertemu Araya, membuat kesalahpahaman semakin menumpuk. Saat itu Araya sedang mencoba gaun. Aura dan kecantikannya tiba-tiba meningkat, membuat Tom sempat terpukau. Dia memuji Araya yang hari ini terlihat sangat cantik, tapi Araya hanya menanggapi dengan dingin. Suasana jadi canggung. Lalu orang tua Tom tiba-tiba muncul. Tak ingin mereka ikut campur, Tom buru-buru menarik Araya ke ruang ganti, memberi isyarat agar diam. Mereka berdiri sangat dekat, jarak yang sempit membuat suasana jadi ambigu. Araya berusaha tetap tenang, tapi jantungnya berdebar kencang. Setelah orang tua pergi, mereka baru berpisah. Tak lama kemudian, ibu Tom menelepon memintanya pulang untuk membahas pernikahan.
Araya merasa lega, setuju dengan permintaan Tom untuk membatalkan pertunangan. Namun, tepat saat dia ingin mengakhiri hubungan, ibunya jatuh sakit. Ibunya adalah satu-satunya keluarga, jadi dia rela melakukan apa saja demi keselamatan sang ibu. Tapi biaya operasi sangat tinggi, jauh di luar kemampuannya. Tidak ada pilihan lain, Araya menelepon Tom dan berkata jika ingin membatalkan pertunangan harus membayar kompensasi. Mendadak diperas, perasaan Tom yang baru mulai tumbuh langsung hilang. Dia mengira Araya adalah putri kaya tapi masih serakah, benar-benar mata duitan. Kesan Tom terhadap Araya jatuh ke titik terendah. Malam itu Araya mencari pekerjaan sampingan di internet, tapi tidak ada pekerjaan yang ringan dan bergaji tinggi. Dia melihat pekerjaan cuci mobil lalu menatap biaya pengobatan yang besar, akhirnya memutuskan mencoba. Keesokan paginya, setelah selesai mencuci mobil, dia harus memarkirkan mobil di tempat yang tepat untuk pemiliknya. Tak disangka malah memarkir di tempat yang akan dipakai Tom. Tom marah turun, bertanya dengan nada tinggi membuat Araya panik, takut identitasnya terbongkar. Jadi hanya menurunkan kaca sedikit untuk menutupi seragam kerjanya. Tom bertanya soal kompensasi, tidak mengerti kenapa putri kaya memeresnya seperti itu. Araya tidak bisa menjelaskan, hanya menjawab seadanya agar tidak dicurigai. Mobil di belakang membunyikan klakson, Tom terpaksa pergi, sementara Araya buru-buru kabur agar tidak ketahuan. Di keluarga Jia, suasana keluarga semakin tegang. Jia tidak mau menikah dengan Tom dan ingin menikah dengan pria berantakan itu membuat ayahnya sangat marah. Tapi karena dimanjakan sejak kecil, Jia sama sekali tidak mendengarkan orang tuanya. Ibu Jia duduk kesal, tanpa sengaja menyentuh layar ponsel dan malah menelepon Araya. Saat itu Araya sedang mencuci mobil. Akhirnya, Araya tanpa sengaja mendengar percakapan, mengetahui bahwa perusahaan keluarga Jia sedang kekurangan dana dan sangat membutuhkan uang besar untuk menutupi kerugian. Jika Jia menikah dengan Tom, keluarga akan menerima mahar besar yang cukup untuk menutupi defisit keuangan perusahaan. Tapi Jia merasa orang tuanya hanya menjual dirinya dan semakin tidak mau menikah dengan Tom. Dia berteriak, jika memang butuh uang, cari saja orang lain untuk menikah. Lalu membanting meja dan pergi, bertekad bersama kekasihnya. Araya mendengar itu seperti menemukan pelampung penyelamat, menganggap ini kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Setelah pulang kerja, dia langsung ke rumah Jia, menyatakan siap menikah dengan Tom dan menjamin tidak akan ketahuan, asalkan keluarga Jia membayar komisi besar sebagai imbalan. Seorang putri kaya demi lepas dari pernikahan membiarkan pembantunya menyamar sebagai dirinya. Araya memanfaatkan kesempatan ini dengan terus terang meminta upah. Melihat jumlah uang yang besar, Ibu Jia akhirnya setuju. Meski wajahnya cemberut, meski sakit hati melihat dompetnya, tapi demi keinginan anak, dia rela membayar Araya. Tak lama kemudian, ayah Tom menerima telepon bahwa Jia sudah setuju menikah dan kedua keluarga bisa mengatur pertemuan. Dia gembira memberitahu anaknya bahwa Jia pasti suka padanya makanya setuju. Tapi Tom hanya dingin menjawab bahwa Jia lebih suka uang. Tom menganggap tunangannya mata duitan, sama sekali tidak simpatik pada Jia. Sementara itu, Araya menerima uang dari keluarga Jia lalu segera membayar biaya rumah sakit ibunya. Tapi itu baru biaya pengobatan awal. Untuk biaya selanjutnya dia belum tahu harus bagaimana. Menjenguk ibunya di rumah sakit, Araya merasa sedikit terhibur. Asal ibunya bisa keluar rumah sakit dengan selamat, dia rela melakukan apa saja. Saat itu, sahabatnya Willy, pembantu di rumah Tom, datang menjenguk ibunya dan bergosip tentang keluarga majikan, mengatakan sangat penasaran dengan tunangan Tom. Araya tahu temannya sedang membicarakan dirinya. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan membocorkan rahasia, menarik temannya ke lorong dan menceritakan semuanya. Araya tahu apa yang dilakukannya tidak bermoral, tapi demi menyelamatkan ibunya, dia terpaksa menipu keluarga Tom. Willy menasihati agar berpikir matang karena pernikahan adalah urusan seumur hidup. Namun Araya sudah memutuskan mengorbankan kebahagiaannya demi nyawa ibunya. Malam hari saat ke rumah Jia, Ibu Jia memandang Araya dengan hina, menganggapnya beraura miskin,
sangat berbeda dengan putri kesayangannya. Jia datang mengejek, mengatakan bahwa Araya tidak tahu diri. Dari penampilan hingga aura kalah jauh, berbicara dengan sikap sombong. Dalam hati, Jia merasa Araya bahkan tidak pantas menyamar sebagai dirinya. Tak lama, waktu makan malam tiba, kedua keluarga akhirnya bertemu secara resmi. Melihat ketampanan Tom, ibu Jia langsung tergila-gila. Bahkan bercanda jika Tom berubah pikiran, biar dia saja yang menikah, membuat ayah Jia buru-buru menarik istrinya dan mengingatkan agar menjaga ucapan. Ibu Tom tersenyum, menenangkan suasana lalu bertanya, kenapa Jia belum juga muncul. Saat itu Araya keluar setelah berdandan rapi dan mengenakan gaun merah panjang milik Jia. Benar-benar tampak seperti putri keluarga kaya. Tom menatap Araya terpana. Tak menyangka wanita mata duitan ini begitu cantik. Bahkan ayahnya pun memuji kecantikannya. Araya berterima kasih dengan sopan, tapi tak lupa menyindir ibu Jia dengan mengatakan semua orang memuji kecantikannya berbeda jauh dari orang tuanya. Membuat ibu Jia hanya bisa melotot dan berharap Araya segera menikah agar bisa memutus semua hubungan. Orang tua Tom sangat puas dengan Araya. Namun, baru beberapa kalimat Araya dan Tom sudah mulai berdebat, saling sindir tanpa henti. Ibu Tom buru-buru melerai, tertawa mengatakan mereka memang berjodoh. Setelah itu, ibu Tom mengajukan pertanyaan yang membuat Araya bingung. Baru pulang dari luar negeri, apa yang dipelajari? Jurusan apa? Di universitas mana? Araya tertegun karena dia belum pernah ke luar negeri, apalagi kuliah di sana. Diam-diam dia melirik catatan kecil di tangannya lalu gugup menyebut nama universitas dan jurusan. Tapi karena gugup, dia malah bicara panjang lebar seperti sedang ujian. Lahir tanggal 7 Juni, hari Minggu. Zodiak Gemini nilai A, suka makan makanan Thailand dan sup ikan. Semua orang terkejut lalu tertawa sopan. Tak disangka Tom malah melontarkan kalimat menantang. Siapa yang tanya? Siapa yang peduli? Araya marah menjawab, saya suka ngomong, kenapa? Mereka kembali berdebat, tapi untungnya makan malam tetap berlangsung meriah. Dan pada kesempatan itu, kedua keluarga resmi mengonfirmasi pertunangan. Keesokan harinya, Araya menjenguk ibunya di rumah sakit. Sepatu hak tinggi mahal dan pakaian mewah yang dikenakan Araya membuat ibunya curiga. Ibu bertanya, dari mana pakaian itu? Siapa yang membayar biaya operasi? Araya tidak berani mengatakan bahwa dia menjual dirinya pada anak orang kaya demi uang. Jadi beralasan bahwa permintaan jasa pembantu sekarang tinggi, sehingga dia bisa cepat dapat uang. Ibunya setengah percaya setengah ragu, tapi akhirnya menerima. Araya belum sempat bicara banyak, sudah buru-buru pergi karena harus kerja lagi. Tak disangka, baru berbelok di lorong, dia menabrak Tom. Melihat Araya, Tom berpikir, mungkin di kehidupan sebelumnya dia berutang pada Araya, sehingga sekarang selalu bertemu nasib sial. Sekretaris Tom bernama Subit yang diam-diam menyukai Tom, langsung menunjukkan sikap tidak suka. Memperkenalkan diri sebagai sekretaris Tom, diam-diam menegaskan posisinya. Saat aku kenal Tom, kamu bahkan belum tahu dia siapa. Araya paham maksudnya, dan tanpa ragu menegaskan posisinya sebagai tunangan. Tom dan Subit pergi menjenguk temannya sedangkan Araya pergi ke toko gaun pengantin untuk kerja sampingan. Kebetulan ibu Tom ingin segera punya cucu, jadi mendesak Tom dan Araya untuk foto prewedding. Meski tidak tertarik, Tom tetap menelepon tapi saat itu Araya sibuk kerja jadi tidak mengangkat. Melihat itu, Subit, sekretaris Tom, senang dan menawarkan diri mencoba gaun pengantin karena tubuhnya mirip Araya. Saat Araya masuk toko gaun, Tom dan Subit juga datang, membuat Araya terkejut. Tom mengira Araya dipanggil ibunya jadi tidak curiga, bahkan menyindir Araya yang sibuk tapi tetap datang. Araya tidak berani membantah. Sambil menahan marah, Araya diam-diam membatalkan kerja paruh waktu yang baru diterima. Tapi rencana cari uangnya jadi terhambat. Pegawai toko sambil cemberut karena pembatalan masuk kerja Araya. Lalu berbisik, sibuk apa sih? Harus dipotong gajinya. Tom melihat Araya ngomel sendiri, mengira dia aneh, lalu menyuruh segera mencoba gaun. Araya belum pernah memakai gaun pengantin semewah itu. Dia menyentuh setiap detail dengan hati-hati, kagum seperti gadis desa pertama kali ke kota.
Dia memilih gaun yang paling disukai lalu masuk ruang ganti. Saat keluar, kecantikannya dalam gaun pengantin membuat penampilannya jauh lebih menawan. Tom tak bisa melepaskan pandangan, tak menyangka Araya secantik itu. Demi menyenangkan ibunya, dia dan Araya berfoto bersama. Ibu Tom sangat senang sampai langsung mengunggah ke media sosial. Tak disangka adik perempuan Tom yang sedang dirawat di kampung melihatnya dan langsung panik, tidak terima kakaknya punya cinta baru. Sementara itu, Subit memanfaatkan kesempatan menjelekkan Araya di depan Tom, mengatakan tunangannya bodoh dan jelek. Kalau tidak pakai makeup, tidak bisa dilihat. Saat itu, Subit masuk, wajah Tom langsung canggung. Menyadari sesuatu, Subit bergumam, "Dia ada di belakang saya kan?" Subit tetap tenang, tersenyum menyapa Araya. Tapi Araya tidak marah, hanya bertanya, "Orang yang mirip pembantu ini boleh duduk di kursi ini?" Subit terpaksa menyerahkan kursi karena bagaimanapun Araya adalah tunangan bosnya. Araya melanjutkan, "Pembantu kecil ini boleh tolong buatkan kopi untuk saya?" Subit tersenyum kecut lalu pergi dengan kesal. Tom meminta Araya menghormati Subit karena dia bukan hanya sekretaris tapi juga sahabat lama. Araya menjawab, "Temanmu, bukan temanku." Setelah berdebat, mereka kembali ke topik utama. Tom memberikan tiket pesawat pada Araya, mengatakan ingin mengajaknya pulang kampung menjenguk adik perempuan yang sangat dia sayangi. Penerbangan berangkat besok. Araya bingung karena tidak ada yang merawat ibunya nanti, terpaksa mengaku ibunya sedang sakit. Tom agak curiga karena pagi tadi saat menelepon ibu Jia tidak ada masalah. Araya tidak ingin pulang kampung karena takut tidak bisa merawat ibunya. Tapi orang tua Jia menentang dan memaksa Araya harus ikut Tom. Di samping, Jia senang mendengar adik Tom lumpuh kedua kakinya, berpikir jika bukan Araya yang menyamar, dia yang harus menanggung beban merawat adik Tom. Keluarga jadi kacau, tiba-tiba bel rumah berbunyi, semua langsung diam. Ternyata Tom datang menjenguk ibu Jia karena mengira yang sakit adalah beliau. Dalam ingatan Jia, Tom hanyalah pria kampung hitam dan jelek. Jadi dia tidak mau bertemu. Ibunya berkata, "Tidak, dia sangat tampan." Jia mengira ibunya bermasalah dengan mata lalu memeluk erat pacar berantakan yang dia cintai, cepat-cepat pergi, melewati Tom dengan lancar. Saat Tom masuk ruang tamu, ibu Jia pura-pura sakit di sofa. Dia menenangkan Araya di depan Tom. "Kamu tenang saja pulang kampung. Di rumah ada ayahmu yang merawat, tidak apa-apa." Araya buru-buru ke depan ibu Jia, pura-pura khawatir, bersikeras ingin tinggal merawat. Tapi ibu Jia menolak. "Ibu baik-baik saja, kamu pergi saja, kamu pasti bisa." Tidak ada pilihan lain, Araya setuju pulang ke rumah untuk pamit pada ibu kandung. Pura-pura bilang harus dinas keluar kota, mungkin akan lama tidak di rumah. Dia berpesan agar ibunya menjaga kesehatan, minum obat teratur, kalau ada apa-apa segera ke rumah sakit, tidak perlu khawatir soal uang. Setelah berkata semua yang perlu, Araya memeluk ibunya, menikmati sedikit ketenangan yang langka. Keesokan harinya, Araya dan Tom pulang kampung. Dia belum tahu kondisi adik Tom yang sebenarnya dan terkejut melihat rumah besar itu spontan memuji. "Rumahmu besar sekali." Tom langsung mengingatkan agar dia bersikap lebih serius. Saat itu Araya belum tahu betapa bencinya adik Tom bernama Noi padanya. Saat Araya jongkok di depan Noi dan tersenyum menyapa, tak disangka Noi tak berkata apa-apa dan langsung menamparnya. Tom meminta adiknya minta maaf, tapi Noi tidak merasa salah. Malah menyalahkan kakaknya karena membawa Araya. Bersikeras tidak ada yang boleh merebut cinta untuk kakaknya. Araya mengerti perasaan Noi. Dia meminta maaf dengan lembut, tapi malah dimaki sebagai wanita penggoda. Suasana jadi kacau. Ibu Tom menyalahkan ayahnya karena tidak merawat anak perempuan dengan baik, membuat Noi marah dan berteriak meminta semua diam, lalu meminta pembantu mendorongnya ke atas. Tom menatap adiknya dengan cemas, sementara Subit memanfaatkan kesempatan mengatakan pada Tom agar tidak menyalahkan Noi, karena dia hanya sedikit berlebihan lalu sengaja menyindir Araya bahwa diterima keluarga Tom tidaklah mudah. Araya langsung paham maksudnya. Lalu sengaja memeluk Tom dengan mesra dan bertanya, "Kamar kita di mana?" Dia meminta Willy membawa koper dan memaksa Tom naik ke atas.
meninggalkan keluarga yang tertegun. Hanya Subit yang berdiri sendiri dengan kesal, karena pada akhirnya dia hanyalah orang luar yang datang dengan alasan sebagai sahabat Tom. Di kamar, Noi masih marah. Pembantu memanfaatkan kesempatan menghasut, pura-pura menasihati Noi agar tidak ribut lagi. Karena bagaimanapun, kakak dan kakak ipar sedang mesra, bersikap seperti itu hanya membuat Tom kesal. Mendengar itu, Noi makin kesal. Saat itu Tom mengetuk pintu masuk. Pembantu cepat-cepat berubah peran. Pura-pura perhatian, mengatakan dia sudah menasihati tapi adik masih marah. Tom berterima kasih lalu memintanya keluar agar bisa bicara berdua. Dia mendekati Noi, menasihati dengan lembut agar adiknya bahagia demi kesehatan. Tapi Noi menolak, kesal berkata bahwa kakaknya sudah punya orang yang diperhatikan, tidak perlu peduli padanya lagi. Aku hanya seekor anjing tak bertuan yang tak dibutuhkan siapapun. Tom berjanji bahwa meskipun sudah menikah, cintanya untukmu tidak akan berubah. Tetapi Noi tetap keras kepala, menyuruhnya segera keluar. Meskipun sangat ingin dia tetap tinggal, dia tetap mengatakan hal yang berlawanan dengan isi hatinya. Saat turun ke bawah, Tom bertemu Araya yang sedang menyiapkan semangkuk bubur untuk adik perempuannya. Dengan gembira dia berkata, "Aku sendiri yang memasak untuk adikmu." Tom tersenyum mengejek, "Kamu juga bisa masak bubur?" Araya menjawab, "Aku ini koki yang hebat. Kamu terlalu meremehkanku. Banyak keluarga sibuk bahkan menyewa aku untuk memasak." Karena keceplosan, dia segera mengarang cerita bahwa saat kuliah di luar negeri, dia pernah kerja paruh waktu untuk merasakan hidup. Melihat Tom tampak ingin bertanya lebih lanjut, dia buru-buru membawa bubur ke atas. Saat masuk kamar, Araya dengan penuh perhatian mengajak Noi makan, tapi gadis itu sama sekali mengabaikan. Hanya menyuruh pembantu mendorongnya ke kamar mandi. Pembantu itu tampak puas, karena dalam situasi ini, dia merasa lebih seperti nyonya rumah daripada Araya. Sedangkan Araya hanya bisa menunggu Noi selesai agar bisa memberikan bubur pada adiknya. Namun, pembantu itu tidak memberi Araya kesempatan untuk mengambil hati keluarga. Malah ingin memanfaatkan Noi untuk menimbulkan konflik antara Tom dan Araya. Benar saja, saat Tom sedang makan di bawah, dia mendengar teriakan keras dan segera berlari ke atas. Araya dituduh sengaja menumpahkan bubur panas ke tubuh Noi. Mendengar itu, Tom langsung percaya pada adik dan pembantu, menatap Araya dengan marah. Tapi setelah dokter memeriksa, semuanya menjadi jelas. Luka Noi tidak parah. Meski begitu, pembantu tetap tidak mau mengaku, bersikeras bahwa Araya sengaja melakukannya. Araya ingin membantah, mengatakan bahwa karena tertabrak pembantu itulah bubur tumpah tanpa sengaja. Tapi baik Noi maupun pembantu sama-sama menuduhnya, menganggap bahwa Araya balas dendam atas tamparan kemarin. Tak ada yang percaya pada Araya, termasuk Tom. Dia pun memilih membela adiknya. Keesokan paginya, saat sarapan keluarga, Araya membawa nampan makanan besar yang dia siapkan sendiri untuk mengambil hati semua orang. Pembantu itu terus-menerus mengomel. Araya tidak tahan, sengaja menginjak kaki pembantu itu dengan keras hingga dia menahan sakit, tapi tidak berani mengeluh di depan orang lain. Ayah Tom memuji masakannya, ibunya juga memuji bahwa kemampuan memasak Araya tidak kalah dengan koki top Thailand. Namun Noi tidak mau makan sedikit pun. Semakin melihat Araya disukai keluarga, dia semakin tidak nyaman, merasa perhatian yang seharusnya miliknya telah direbut. Pembantu itu pun mendorong kursi roda Noi kembali ke kamar dengan senyum puas. Semua orang di rumah sudah terbiasa dengan sifat Noi yang labil. Jadi hanya bisa tersenyum kaku dan berkata pada Araya, "Jangan dipikirkan." Tapi Araya tidak rela. Setelah sarapan berniat membawakan makanan untuk Noi, namun para pelayan mencegah karena takut membuat gadis itu marah. Tak ada pilihan lain, Araya akhirnya membantu Willy mencuci piring sambil curhat tentang masalah beberapa hari ini. Temannya berkata bahwa sifat Noi memang selalu seperti itu. Selain Tom, dia belum pernah ramah pada siapapun. Saat Araya bertanya tentang pembantu resek, Willy menghela napas dan mengungkapkan bahwa pembantu itu sudah lama diam-diam mencintai Tom. Araya merenung dan menghela napas, merasa mencari uang sungguh tidak mudah. Mengira menikah dengan orang yang tidak dicintai sudah cukup sulit,
ternyata masih harus menghadapi berbagai masalah dari orang dan situasi. Tapi karena sudah memilih jalan ini, dia bertekad harus kuat menghadapinya. Setelah itu, Araya pergi ke kamar Noi. Kebetulan dia melihat gadis itu sedang berusaha naik ke kursi roda tapi tidak bisa karena lumpuh setengah badan. Araya segera membantu, tapi seperti yang diduga, Noi dengan sombong menolak dan berteriak memanggil pembantu resek. Araya menjawab bahwa pembantu itu sedang keluar belanja, jika tidak mau pakai toilet di tempat, maka harus menerima bantuan ini. Dengan terpaksa Noi membiarkan Araya mendorongnya ke kamar mandi. Saat menunggu, Araya tanpa sengaja melihat beberapa sketsa, baru tahu bahwa Noi dulunya adalah penari balet yang hebat. Tapi karena kecelakaan, dia kehilangan mimpinya. Sejak itu jadi mudah marah dan emosional. Memahami sedikit rasa sakit adik Tom, setelah gadis itu selesai, Araya memaksa mendorong Noi ke halaman rumput. Berharap dia bisa merasakan semangat hidup dari alam dan menemukan kembali motivasi hidup. Meski ditentang, Araya tetap menarik. Noi keluar dari kursi roda, ingin dia mencoba merasakan kebebasan. Tapi Araya tanpa sengaja menyentuh luka batin terdalam, membuat Noi panik dan berteriak, "Jangan, aku bilang berhenti." Suaranya gemetar penuh kemarahan. Adegan berganti saat Araya sedang berpura-pura jadi nona muda berlibur bersama Tom. Tiba-tiba ibunya menelepon video call. Untuk menyembunyikan identitas, Araya buru-buru masuk kamar mandi, menyiramkan air ke wajah agar tampak berkeringat, memakai sarung tangan, memegang sikat toilet seolah sedang bersih-bersih. Ternyata ibunya menelepon karena mendengar dari teman bahwa Araya akan menikah. Araya buru-buru menyangkal, menjelaskan bahwa yang akan menikah adalah nona keluarga, sedangkan Araya hanya pembantu. Mendengar itu, ibunya percaya sepenuhnya karena tidak pernah membayangkan anaknya bisa menikah dengan orang kaya. Saat itu, Tom memanggil nama Araya, membuatnya mencari alasan sibuk agar bisa cepat menutup telepon. Tom datang bertanya kenapa dia ada di kamar mandi. Saat melihat sarung tangan di tangan Araya, Tom heran bertanya kenapa dia membersihkan kamar mandi. Araya gugup beralasan bahwa kamar mandi terlalu kotor, jadi dia tidak tahan dan harus membersihkannya sendiri. Setelah Tom pergi, Araya baru lega, bertanya-tanya sampai kapan bisa mempertahankan kebohongan ini. Keesokan harinya, asrama karyawan di villa terjadi kebakaran. Tom dan semua orang segera memadamkan api. Berita ini sampai ke Araya, dia langsung ingin ke lokasi membantu. Saat itu juga Noi mendengar berita di ruang tamu, khawatir akan keselamatan kakaknya, memohon dokter membawanya ke sana. Tapi dokter menolak karena kelumpuhan membuat perjalanan terlalu berbahaya. Mengingat ibunya dulu pernah sakit parah, Araya sangat memahami kekhawatiran Noi. Jadi memutuskan membawanya ke lokasi dan berjanji akan menjaga keselamatannya. Saat Tom melihat adiknya muncul di tempat berbahaya, dia marah-marah pada Araya, bertanya bagaimana bisa membawa orang lumpuh ke sini. Menyadari kesalahannya, Araya buru-buru hendak membawa Noi pergi, tapi Tom tetap tidak memaafkan. Setelah bahaya berlalu, dia dengan tajam menegur, "Adikku itu penyandang disabilitas, kalau terjadi apa-apa bagaimana?" Melihat kakaknya memarahi Araya karena sudah membantunya, Noi tiba-tiba merasa bersalah. Mulai ada perubahan dalam dirinya, tidak lagi membenci seperti dulu. Hubungan keduanya perlahan membaik. Hari itu Araya ke kamar Noi untuk membersihkan, ingin membuat ruangan tidak suram. Ibu Tom tidak setuju karena menganggap itu tugas pembantu. Tapi tiba-tiba Noi mengangguk setuju. Melihat itu, ibu Tom pun membiarkan mendorong kursi roda anaknya keluar. Tapi Noi meminta ibunya pergi dulu, mengatakan akan keluar sendiri nanti. Sebenarnya, dia tidak pergi, tetap tinggal. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa tidak mau meninggalkan kamar. Saat Araya mulai membersihkan, Noi sengaja mengganggu, menyatakan akan tetap tinggal untuk menyulitkan. Araya yang sudah terbiasa dengan sifat labil gadis itu tetap tenang, bahkan membalut tubuh Noi dengan lakban sambil bercanda agar tidak terkena debu. Noi hanya bisa berteriak, memperingatkan Araya agar tidak memanfaatkan kondisinya untuk menindas. Tapi Araya hanya menjawab lembut, "Kamu bukan penyandang disabilitas, kamu hanya sedang sakit. Sakit itu bisa disembuhkan, jangan mudah menyerah."
Kata-kata itu membuat Noi termenung. Setelah itu dia meminta pelayan pergi, sendirian ke halaman rumput, memastikan tidak ada orang lalu berkata pelan, "Aku bukan penyandang disabilitas, aku hanya sedang sakit." Kata-kata itu seperti cahaya terang dalam hidupnya yang gelap. Noi bertekad mencoba berdiri menghadapi ketakutan selama 10 tahun. Dia gemetar menapakkan kaki ke tanah lalu jatuh keras, tapi tidak menyerah. Terus mencoba berdiri meski kakinya sudah tidak terasa. Harapan hidup tiba-tiba bangkit kuat dalam hatinya, mendorongnya berani menghadapi diri sendiri. Namun, semua usaha Noi dirusak oleh pembantu yang punya niat jahat. Dia pura-pura membantu Noi berdiri dengan wajah perhatian, tapi kata-katanya penuh tekanan. "Kamu itu penyandang disabilitas, kenapa berpikir ingin berjalan lagi? Rehabilitasi butuh minimal 10 tahun. Mendengar 10 tahun, Noi makin sedih. Pembantu itu bahkan menegaskan bahwa bahkan 20 tahun pun kondisinya sulit sembuh. Terus-menerus memadamkan harapan Noi, dia berharap gadis itu tidak pernah sembuh agar dirinya bisa tetap di keluarga itu, menunggu kesempatan menjadi nyonya rumah. Dia tidak tahu bahwa saat ini Araya sebagai calon istri sedang bersama Tom memeriksa kebun karet dengan antusias. Araya memegang pisau tajam ingin mencoba menyadap getah pohon. Tom khawatir dia terluka jadi memegang tangannya, menunjukkan sedikit perhatian yang membuat Araya gugup sekaligus tersentuh. Dia pura-pura manja tapi Tom tidak peka, hanya fokus mengajarkan cara menghemat tenaga. Araya mengeluh posisi Tom salah, meminta dia berdiri di samping untuk mengajari. Tapi Tom tetap mengira Araya hanya ingin belajar menyadap getah. Setelah sedikit berdebat ringan, keduanya berdamai. Hubungan mereka makin dekat ke tahap baru. Sementara itu, Subit mulai curiga dengan identitas Araya. Dia mencari informasi di media sosial, tapi selain beberapa foto dan nama, semua konten diatur privat. Seorang putri kaya kenapa begitu tertutup? Hal ini membuat Subit yakin Araya pasti menyembunyikan sesuatu. Malam hari, pembantu resek membawa sebotol obat, bilang itu ramuan tradisional untuk memperbaiki kelumpuhan. Tapi saat itu, Tom mengetuk pintu, membuatnya buru-buru menyembunyikan dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tom datang bertanya pada Araya, "Besok saat kembali ke kota, apakah bisa membawa sesuatu dari kota untuk Noi?" Tapi gadis itu menolak dengan dingin. "Apa yang ada di kota di sini juga ada, tidak perlu dia pura-pura peduli. Penyakitku seumur hidup tidak akan pernah sembuh. Aku tidak butuh dikasihani." Araya bertanya pelan, "Siapa yang bilang penyakitmu tidak bisa sembuh?" Mata Noi melirik ke arah pembantu lalu menyalahkan diri bahwa kakinya tidak akan pernah membaik. Araya langsung menyemangati, "Kalau kamu berusaha pasti akan cepat sembuh." Noi getir bertanya, "Kamu dokter ya? Kok tahu banyak?" Araya menjawab dia bukan dokter, tapi menasihati Noi agar jangan pernah kehilangan harapan, percaya suatu hari nanti dia akan bisa berjalan lagi. Tom diam-diam memperhatikan, merasa ada yang aneh, mulai curiga pengaruh negatif yang diberikan pembantu pada suasana hati adiknya. Dia memutuskan menemui pembantu itu secara pribadi. Keduanya keluar. Tom dengan tegas menyatakan harapannya agar daripada terus memadamkan harapan, pembantu itu sebaiknya lebih sering menyemangati Noi. Pembantu itu dengan tenang menjawab, "Semua yang saya lakukan demi kebaikan gadis itu agar tidak menaruh harapan kosong." Namun, demi mengambil hati Tom, pembantu itu buru-buru berjanji akan berusaha semaksimal mungkin mendorong Noi untuk terapi dan sembuh. Di kamar, Araya menceritakan pada Noi sebuah kisah sedih tentang seorang gadis yang kehilangan ayah sejak kecil. Bersama ibunya hidup dalam penghinaan, berjuang setiap hari. Ibunya dengan susah payah membesarkan anaknya hingga dewasa tapi akhirnya terkena kanker. Tidak tahu bisa hidup berapa lama lagi. Saat bercerita, Araya tak kuasa menahan air mata. Tapi karena tidak bisa mengungkapkan bahwa itu kisah hidupnya sendiri, dia bilang itu hanya cerita film. Dia berharap lewat cerita ini, Noi bisa mengerti bahwa seberat apapun hidup, jangan pernah kehilangan harapan. Cerita itu membuat Noi terharu dan mulai berubah pikiran. Tapi Araya tidak menyangka bahwa perjalanan ke kota berikutnya akan menjadi mimpi buruk.
Keesokan harinya, Araya kembali ke kota sesuai janji ke rumah Jia. Tapi sudah menelepon berkali-kali tidak ada yang menjawab. Saat dia duduk menunggu, ibu Jia tidak ada. Malah seorang pria berpenampilan lusuh, pacar Jia, tiba-tiba muncul. Berkata-kata kasar dan menunjukkan sikap menjijikan, lalu mengancam akan menghabisi Araya hari itu juga. Araya ketakutan, berusaha melawan dan kabur dari situasi mengerikan itu, tapi karena lemah, akhirnya dia dipukul hingga pingsan. Pria itu menampar keras dan memukul perutnya karena Araya melawan saat dia hendak berbuat jahat. Meski Araya memohon, pria itu tetap dingin karena memang sudah lama mengincarnya. Tepat saat itu, orang tua Jia tiba-tiba pulang, membuat pria itu panik dan buru-buru merapikan pakaian. Saat ayah Jia bertanya, pria itu dengan berani menuduh Araya yang menggoda, sedangkan dia hanya terpaksa. Tapi tak ada yang percaya. Ibu Jia dengan tegas memarahi, menegaskan Araya adalah korban. Saat Araya mulai sadar, dia marah dan menuntut hukuman untuk pria bejat itu, tapi Jia malah membela pacarnya. Bahkan menyalahkan Araya karena berpakaian cantik untuk menggoda pria. 3 wanita bertengkar hebat. Ayah Jia berusaha menengahi, sementara pria itu kabur dari rumah. Jia juga buru-buru mengejar. Setelah suasana tenang, Araya langsung mengangkat masalah penting. Jika menikah, mereka harus mendaftar. Dengan pernikahan yang akan segera berlangsung, penyamarannya akan sulit disembunyikan. Keesokan harinya, orang tua Tom mendapat kabar dari keluarga besar bahwa pernikahan akan diadakan secara sederhana, tanpa mengundang keluarga. Juga belum mendaftar pernikahan, mereka hanya meminta kedua mempelai masuk kamar pengantin dulu. Urusan lain nanti saja. Orang tua Tom merasa aneh, mengeluh bahwa keluarga itu aneh, bilang mau menikah tapi terkesan asal-asalan. Saat itu, Araya buru-buru masuk, mendengar kalimat terakhir ibu Tom, melihat semua orang serius, dia mengira penyamarannya terbongkar, langsung berlutut meminta maaf. Keluarga Tom bingung, tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba minta maaf. Setelah itu, Araya baru tahu mereka hanya ingin bertanya apakah dia ingin mengundang teman ke pernikahan. Tom menatapnya, bertanya, kenapa tadi minta maaf? Araya buru-buru beralasan bahwa dia tidak sengaja merusak tanaman di halaman dan takut dimarahi. Tom hanya tertawa, mengira Araya memang suka membesar-besarkan masalah kecil. Hari itu, toko gaun pengantin mengirimkan gaun untuk Araya. Willy dengan senang hati menyimpannya. Tapi tak disangka Noi datang meminjam, berbohong ingin menyalin model untuk digambar. Sebagai pelayan kecil, Willy tidak berani menolak, terpaksa membiarkan Noi membawa gaun itu. Kembali ke kamar, Noi menatap gaun pengantin, tidak bisa menerima kakaknya akan menikah. Dia mengambil pisau dengan tatapan penuh pikiran. Saat itu pembantu resek masuk, menatap gaun pengantin dengan sinis. Noi menyuruhnya mengembalikan gaun ke tempat semula. Tapi di mata pembantu itu muncul niat lain. Hari pernikahan segera tiba, Jia yang menyamar sebagai Araya juga hadir di acara. Ayah Jia berbohong bahwa Jia adalah keponakannya, berhasil menyembunyikan identitas asli. Saat Tom menyapa orang tua mertua, ibu Jia menyuruh putrinya menyapa Tom. Awalnya Jia tampak tidak tertarik, tapi saat melihat ketampanan Tom, dia langsung terpesona, menggenggam tangan dan memperkenalkan diri sebagai lajang, bahkan menggodanya. Saat itu, Araya muncul dengan gaun pengantin indah, masuk ke aula, menarik perhatian semua orang. Tapi saat Jia melihat pembantunya akan menjadi pengantin di samping calon suami tampan, dia langsung berubah pikiran, berlari menarik Araya ke belakang panggung, membuat semua orang terkejut. Orang tua Jia buru-buru tersenyum, menjelaskan bahwa kedua gadis itu sangat dekat seperti saudara. Jadi wajar jika sulit berpisah. Di belakang panggung, Jia memaksa Araya melepas gaun, bersikeras bahwa dia yang ingin mengenakan gaun itu dan dirinya yang seharusnya jadi pengantin. Jia mengancam akan membongkar semua pada tamu bahwa dia adalah putri asli, sedangkan Araya hanya pembantu yang menyamar. Ayah Jia berusaha menenangkan, berjanji akan mencarikan pria lebih tampan dari Tom, tapi Jia tetap keras kepala. Araya merasa tidak tahan lagi,
hendak kembali ke pesta untuk menyelesaikan upacara, tapi tiba-tiba melihat Subit lewat di depan pintu. Ibu Jia panik menutup pintu, tidak yakin Subit sudah mendengar apa saja. Meski situasi kacau, Araya tetap harus kembali ke ruang pesta dengan perasaan tegang. Melihat tatapan cemas Araya ke belakang, Tom heran bertanya. Tapi dia pura-pura tidak tahu lalu menggandengnya menyambut tamu. Dokter datang mengucapkan selamat pada Tom atas istri cantiknya, mendoakan bahagia selamanya. Beberapa wanita di sekitar cemburu, wajahnya tidak senang. Noi membawa sebuah lukisan untuk memberi selamat pada kakaknya. Tom senang menerima, tapi saat dibuka dia tertegun. Karena di lukisan itu hanya ada dirinya, sedangkan wajah Araya dicoret dengan pensil. Jelas Noi tidak memberi restu pada Araya. Araya tetap berharap mendapat pengakuan, tapi Noi hanya diam memutar kursi roda pergi, tidak menoleh sedikit pun. Saat Noi bergerak, kursi rodanya tanpa sengaja menginjak gaun pengantin Araya. Saat Araya berdiri, terdengar suara robekan keras, gaun pengantin sobek parah. Tom segera melepas jasnya untuk menutupi Araya, membawanya ke belakang panggung, meninggalkan tamu yang terkejut dan mulai bergosip. Noi juga terkejut, buru-buru mengikuti untuk menjelaskan bahwa dia tidak sengaja. Melihat Noi sedih, Araya tidak menyalahkan, hanya menyalahkan kualitas gaun yang buruk sehingga terjadi insiden. Saat itu, Subit berkata bahwa ada yang sengaja melonggarkan jahitan, jadi sedikit saja tertarik pasti robek. Mendengar itu, semua jadi heboh. Jelas ada yang ingin mempermalukan Araya di hari pernikahan. Willy teringat Noi pernah meminjam gaun, membuatnya jadi tersangka utama. Pembantu itu malah menambah masalah, mengatakan pernah melihat Noi memegang pisau menatap gaun pengantin dengan penuh kebencian. Seketika, Noi jadi pusat tuduhan. Tom benar-benar marah, menegur adiknya bahwa meski membenci Araya, tidak seharusnya berbuat seperti itu. Noi terus menjelaskan bahwa dia tidak merusak gaun, tapi tak ada yang percaya kecuali Araya. Araya membela, menegaskan Noi tidak sengaja mempermalukannya. Insiden itu segera berlalu, upacara pernikahan berlanjut hingga masuk kamar pengantin. Setelah kedua keluarga memberi restu, mereka pergi, meninggalkan ruang pribadi untuk pengantin baru. Jia menatap Tom penuh nafsu tapi ditarik orang tuanya. Di kamar pengantin, Araya dan Tom kembali saling sindir seperti biasa. Keduanya sama-sama menegaskan tidak akan menyentuh satu sama lain. Jangan macam-macam ya. Malam pengantin seorang pembantu yang menyamar jadi putri dan tuan muda kaya berakhir dengan pertengkaran tanpa sedikit pun romantis. Di luar pintu, Jia merajuk, berpikir bahwa Tom dan Araya sedang bermesraan, diingatkan oleh ayahnya bahwa dia sudah punya pacar, jangan terus-terusan memikirkan orang lain. Namun, Jia tetap tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan seorang suami tampan tanpa tahu bahwa pacarnya sedang memanfaatkan kesempatan untuk mencuri semua harta di rumah. Saat seluruh keluarga pergi, pria berpenampilan lusuh itu diam-diam mengumpulkan semua barang berharga, berencana menjualnya untuk uang. Larut malam, Araya gelisah tidak bisa tidur, turun ke ruang tamu dan melihat pintu utama tidak terkunci. Merasa tidak tenang. Saat melihat lukisan Noi, dia tiba-tiba merasa ada firasat buruk, langsung berlari ke kamar gadis itu dan menemukan Noi telah menghilang. Dari balkon, Araya melihat laut yang kelabu di kejauhan. Instingnya mengatakan bahwa Noi telah pergi ke pantai. Dia segera berlari ke sana dan terkejut melihat kursi roda Noi terbalik di pasir. Memanggil nama gadis itu dengan keras, Araya terkejut mendengar suara minta tolong dari laut. Tanpa berpikir panjang, dia terjun ke laut untuk menyelamatkan. Namun dalam kepanikan, Noi memeluk erat Araya, tanpa sengaja menarik keduanya tenggelam ke dalam air. Tepat saat itu, Tom muncul. Dengan cepat menarik adik perempuannya yang lumpuh ke pantai lalu kembali menyelamatkan Araya. Saat berhasil membawanya ke pantai, Araya sudah pingsan karena kekurangan oksigen. Dalam momen itu, Tom menyadari bahwa dia peduli pada Araya lebih dari yang dia kira. Dia berusaha keras memberikan pertolongan pertama. Akhirnya Araya sadar kembali, menangis dan memeluk Tom erat-erat. Dalam keadaan setengah sadar masih memanggil nama ibunya. Setelah sadar bahwa yang di depannya adalah Tom,
dia mulai tenang. Setelah insiden itu, Tom bertanya pada adiknya alasan ingin bundir. Noi menangis, mengatakan bahwa dia tidak pernah merusak gaun pengantin Araya, tapi tidak tahan saat disalahpahami dan dimarahi oleh kakaknya di hari pernikahan. Araya memeluk gadis itu, menenangkan bahwa semua orang percaya dia tidak bersalah. Setelah menenangkan Noi, Araya kembali ke kamar namun terkena flu. Melihat itu, Tom diam-diam menyelimuti Araya, lalu semalaman menahan dingin demi memberikan selimut pada Araya. Akibatnya, keesokan paginya Araya sudah sembuh, tapi Tom malah demam ringan. Araya menyarankan dia untuk istirahat, namun karena pekerjaan menumpuk, Tom tetap pergi ke kantor. Tersentuh karena Tom telah menyelamatkannya semalam, Araya mulai menaruh perasaan khusus, lalu bersama Willy menyiapkan sarapan untuk Tom. Namun Araya tidak menyangka saat Tom sakit, Subit justru memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan perhatian, bahkan membawa baskom air untuk mengelap wajah Tom, sengaja menciptakan suasana intim. Tom yang tidak bodoh segera menyadari, dan saat Subit nekat membuka kancing bajunya untuk mengelap tubuh, Tom hendak menolak, namun Araya masuk. Pemandangan itu membuat Araya terpaku. Subit segera berpura-pura tenang, menjelaskan bahwa dia hanya mengelap tubuh Tom agar cepat sembuh dan bisa bekerja. Meski kesal, Araya tetap berusaha tenang meletakkan makanan di meja untuk Tom. Tom agak canggung dan menawarkan untuk mengantarnya pulang, tapi Araya menolak dengan halus. Setelah Araya pergi, Subit berpura-pura polos bertanya, "Apa aku membuat kalian salah paham?" Tom menjawab tidak, menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Araya hanya untuk menyenangkan orang tua dan memenuhi janji masa kecil. Tidak ada cinta di antara mereka. Namun keduanya berkata lain di mulut, lain di hati. Willy merasa tidak adil untuk Araya, tapi Araya hanya tersenyum kecut dan berkata bahwa dia tidak peduli Subit dekat dengan Tom. Karena bagaimanapun pernikahan ini hanya formalitas, dia tidak berhak mencampuri urusan pribadi Tom. Meski berkata begitu, di dalam hati Araya tetap diam-diam menunggu Tom pulang, sampai jam di dinding menunjukkan lewat pukul 10 malam. Sementara Tom masih sibuk di kantor, Araya di rumah menunggu. Makin lama makin gelisah. Dia menggerutu sendiri menyalahkan Subit karena tidak tahu diri. Jelas-jelas Tom sudah menikah tapi masih terang-terangan akrab dengannya. Namun setelah itu Araya mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh cinta pada Tom. Saat itu Noi tiba-tiba datang mencari Araya, tidak marah malah berterima kasih karena selalu percaya dan menyemangatinya. Noi menegaskan, "Kakak ipar, tolong jaga kakakku baik-baik. Bagaimanapun, kakak sudah jadi istrinya." Saat keluar pintu, Noi kembali memanggil Araya sebagai kakak ipar, membuat Araya tersenyum bahagia karena akhirnya diakui keluarga. Tapi senyum itu segera hilang saat dia ingat status aslinya. Pada saat yang sama, Jia pulang ke rumah dan menemukan semua harta telah dicuri. Ayahnya panik hendak melapor polisi, tapi Jia buru-buru mencegah karena tahu pasti pelakunya adalah pacarnya sendiri. Saat pria itu muncul, Jia menuntut semua barang dikembalikan, memaksa dia mengembalikan uang, tapi dia hanya mengeluarkan beberapa ratus ribu dengan pelit. Jia marah dan berteriak bahwa barang yang hilang nilainya jutaan, mana cukup hanya segitu. Pria itu marah dan hendak memukulnya, tapi Jia mengancam jika dia berani menyentuhnya, dia akan segera mencari pria lain. Tidak ada pilihan, pria itu harus memeluk Jia untuk menenangkan situasi. Sementara itu, di ruang tamu, ibu Jia berdiskusi dengan ayahnya bagaimana menutupi kerugian. Lalu tiba-tiba terpikir pada Araya dan memutuskan meminta Araya bertanggung jawab. Keesokan paginya, Araya menerima telepon dari ibu Jia, meminta Tom 100 juta untuk menutupi kerugian. Araya sangat malu, merasa tidak tega baru menerima mahar besar sudah langsung minta uang lagi, lalu menutup telepon. Namun akhirnya dia tetap memutuskan pergi ke kantor Tom, sambil mencari kesempatan membicarakan soal uang dan juga ingin mengawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Araya meremehkan kelicikan Subit karena perusahaan banyak menerima pesanan dari luar negeri.
Subit berpura-pura meminta bantuan Araya dengan alasan sebagai putri yang pernah belajar di luar negeri untuk menerjemahkan email berbahasa Inggris. Saat Tom keluar kantor, Subit langsung meminta Araya membalas semua email itu. Araya tidak tahu bahwa ini adalah jebakan karena email-email itu memang tidak bisa langsung dibalas. Di luar, semua orang mengira Araya adalah putri pintar berbahasa asing, padahal sebenarnya dia hanya pembantu. Akhirnya hari itu Araya tanpa sadar menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam masalah. Setelah selesai dan diam-diam senang karena merasa telah membantu Tom, Subit masuk dengan tatapan jahat menunggu Tom kembali untuk memarahi Araya. Benar saja, Tom terkejut melihat semua email sudah dibalas. Tom marah dan berteriak, "Kamu gila ya? Menerima semua pesanan ini, perusahaan mana bisa menyelesaikan dalam waktu yang diminta?" Subit langsung ikut-ikutan menyalahkan Araya, mengatakan dia hanya minta diterjemahkan, bukan dibalas emailnya. Dia juga menekankan bahwa jika sekarang membatalkan pesanan, mitra akan menganggap perusahaan tidak bisa dipercaya, reputasi akan hancur. Araya buru-buru menjelaskan bahwa Subit yang menyuruhnya membalas, tapi Subit pura-pura mengaku salah, meminta maaf pada Tom karena tidak menjelaskan dengan jelas, membuat Araya marah sampai tak bisa berkata-kata. Dalam perjalanan pulang, Araya dan Tom terus berdebat. Saat ayah Tom tahu, dia juga merasa tidak mungkin menyelesaikan pesanan sebanyak itu dalam waktu singkat dan menyarankan mungkin harus menerima pelanggaran kontrak. Namun Tom bersikeras tidak setuju dan memutuskan bekerja lembur semalaman untuk menyelamatkan situasi. Araya dengan tulus membawakan teh dan makanan malam untuknya, tapi Tom tidak berterima kasih, bahkan meminta Araya tidak mengganggu. Tidak tahan lagi, Araya berkata terus terang bahwa dia hanya merendahkan diri karena merasa bersalah, bukan karena Tom lebih mulia dari dirinya. Setelah kejadian itu, Tom terus-menerus menginap di kantor. Bekerja semalaman tidak pulang membuat Araya mulai kesal. Apalagi saat memikirkan Tom selalu bersama Subit, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Saat itu Noi mengingatkan Araya bahwa mungkin Tom belum makan, menyarankan Araya membawakan makan malam untuknya. Dengan alasan itu, Araya punya alasan sah untuk ke kantor. Tapi saat malam tiba, dokter khawatir akan keselamatannya jadi memaksa ikut. Dalam perjalanan, mobil tiba-tiba mogok. Dokter memang ahli mengobati orang, tapi tidak paham soal mobil. Berkat pengalaman mencuci mobil sebelumnya, Araya dengan cepat memperbaiki masalah. Dokter memuji keahliannya. Saat sedang senang, Araya terpeleset jatuh sakit di tanah. Dokter memeriksa, menyimpulkan dia hanya keseleo di pergelangan kaki, tidak patah tulang, tapi Araya tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa pikir panjang, dokter menggendongnya kembali ke mobil. Di jalan, mereka tanpa sengaja bertemu beberapa karyawan perusahaan. Semua tahu Araya adalah Nyonya Bos. Pemandangan ini langsung menimbulkan salah paham. Meski begitu, mereka tetap ke kantor dan membawakan makan malam untuk Tom. Keesokan harinya, gosip menyebar kemana-mana. Karyawan menceritakan pada Tom hingga Tom marah, langsung mencari Araya untuk bertanya. Araya menjelaskan bahwa karena jatuh sakit tidak bisa berjalan, jadi dokter baik hati menggendongnya. Tapi Tom tetap tidak puas, mengatakan gosip itu membuatnya malu sebagai bos. Araya dengan santai berkata bahwa pernikahan mereka hanya formalitas, tapi belum sempat selesai bicara. Tom sudah menariknya keluar, meminta Araya hati-hati bicara, jangan sampai keluarganya tahu kebenaran. Dia juga menambahkan bahwa meski dokter membantu, tidak perlu sampai bersentuhan seperti itu. Araya menyadari Tom sedang cemburu, langsung bertanya apakah dia cemburu pada dokter. Tapi Tom segera menyangkal, beralasan hanya marah karena malu. Araya tidak memperdebatkan lagi, berpikir gosip itu akan hilang sendiri dalam beberapa hari. Namun, masalah baru muncul. Hari itu, Tom dan Subit pergi ke Bangkok untuk urusan bisnis. Dia kebetulan melihat seorang karyawan yang sangat familiar. Saat mendekat, Tom segera mengenali pria yang pernah ditemuinya. Dan kebetulan itu adalah Sonny, sahabat sekaligus orang yang menyukai Araya. Saat mendengar Subit memanggil nama Tom, Sonny langsung tahu itu adalah saingannya.
Dia segera menelepon Willy untuk memastikan apakah suami Araya adalah Tom. Temannya terkejut dengan kebetulan itu, dalam hati berpikir Bangkok memang kecil. Buru-buru memberitahu Araya bahwa Sony sudah bertemu Tom, dan jika Tom belum tahu Araya sedang menyamar, bisa-bisa semuanya terbongkar. Willy segera mencari Sony dan tepat waktu saat dia hendak menemui Tom. Dia langsung memeluk Sony dan mengumumkan bahwa Sony adalah pacarnya sebelum Sony sempat menyebut nama Araya. Tom hanya mengira Willy terlalu senang punya pacar jadi tidak memperhatikan tingkah anehnya. Saat menemukan tempat sepi, Sony menegur Willy karena bertingkah aneh. Tapi Willy langsung balik bertanya, menegaskan bahwa Araya tidak punya perasaan pada Sony dan meminta Sony tidak mengganggu hidup Araya lagi. Sebenarnya Willy sudah lama mencintai Sony, tapi Sony hanya peduli pada Araya, mengabaikan perasaan Willy. Sony dengan tegas mengatakan bahwa mereka hanya teman, membuat Willy sedih hingga menangis karena sadar dirinya sama seperti Araya, mencintai orang yang tidak mencintainya. Keesokan harinya, Araya ke kantor Tom karena dia juga ada di Bangkok untuk mengawasi, khawatir Subit tidak menjaga jarak. Dia terus mengawasi untuk melihat apa lagi yang akan dilakukan Subit. Subit kesal melihat Tom dan Araya bercanda seperti pasangan di depannya, lalu berkata harus ke pabrik ban, dan dengan sopan mengajak Araya ikut. Awalnya Araya ingin ikut Tom, tapi saat tahu tempat itu adalah tempat Sony bekerja, Araya buru-buru berubah sikap, pura-pura patuh dan bilang akan duduk diam di kantor tidak mengganggu. Tom tidak setuju. Dia tidak bisa membiarkan Araya sendirian, takut Araya membuat masalah. Araya berusaha meyakinkan, tapi karena gugup malah menumpahkan kopi panas hingga dokumen rusak. Tom melarang Araya membereskan, makin yakin Araya memang pembuat onar, takut kalau dibiarkan sendiri bisa-bisa membakar kantor. Akhirnya memaksa Araya ikut. Araya terpaksa menutupi wajah dengan tas agar tidak dikenali Sony. Namun saat sampai, Sony tetap melihatnya. Dia mendekat menyapa Tom dan Subit tapi matanya tak lepas dari Araya, membuat Araya takut identitasnya terbongkar. Sony ingin memastikan lalu bertanya pada Tom tentang identitas Araya. Tom menyuruh Araya menyapa, membuat Araya gugup dan pura-pura mengubah suara menyapa. Sikap canggung itu membuat Tom kesal dan menarik Araya untuk bicara dengan Sony. Melihat keduanya, Tom curiga dan bertanya, "Melihat kalian berdua sepertinya pernah saling kenal." Jantung Araya berdebar kencang, takut Sony akan membongkar. Tapi Sony malah menyangkal dan bilang tidak kenal. Araya lega dan buru-buru ikut menyangkal. Saat itu Subit menyuruh Tom bertemu manajer pabrik untuk urusan bisnis. Araya memanfaatkan kesempatan untuk minta izin berpisah dengan alasan ingin berkeliling. Tom khawatir Araya sendirian akan membuat masalah, tapi karena didesak Subit, dia akhirnya pergi. Sebelum pergi, Tom masih mengingatkan agar Araya tidak macam-macam. Setelah Tom pergi, Araya langsung berterima kasih pada Sony karena tidak membongkar identitasnya. Tapi Sony dengan getir berkata dia tidak membantu apa-apa, bahkan menyindir. "Mana mungkin aku kenal istri seorang konglomerat?" Dia salah paham, mengira Araya pura-pura tidak kenal karena malu. Berpikir sekarang Araya sudah jadi nyonya kaya, sedangkan dia hanya pekerja biasa. Araya ingin menjelaskan bahwa dia tidak meremehkan Sony, tapi kebenaran tentang identitasnya tidak bisa diungkapkan. Saat itu Subit melihat Araya dan Sony berbicara, langsung curiga mereka saling kenal. Sony dengan getir mengucapkan selamat pada Araya karena sudah masuk ke kalangan atas lalu pergi, membuat Araya tak bisa menahan air mata. Subit yakin ada sesuatu di antara mereka, lalu mencari Sony untuk bertanya langsung. Tapi Sony bersikeras menyangkal. Baru saat Subit tanpa sengaja menyebut nama Jia, Sony sadar Araya, bahkan mengganti nama. Keesokan harinya, saat makan malam keluarga, teman Tom mengajaknya minum. Awalnya Tom menolak, tapi ibunya malah mendorong, bahkan menyarankan membawa Araya. Takut bertemu orang yang dikenal, Araya berdalih alergi lalu menolak dengan halus. Sementara itu Jia dan pacarnya yang lusuh pergi ke bar dan kebetulan bertemu Tom. Jia sangat senang
langsung duduk di samping Tom. Pacarnya tahu Jia suka Tom tapi tetap menempel. Meski Jia ingin mengusir, dia terpaksa berbohong bahwa itu kakaknya agar bisa ngobrol dengan Tom. Karena pernah bertemu di pernikahan, pacar Jia menganggap Tom saingan, takut ditinggal Jia, dan kehilangan sumber uang, jadi tidak berani marah, bahkan ingin bersaing minum dengan Tom. Kedua pria itu minum hingga mabuk berat. Saat teman Tom menawarkan mengantarnya pulang, Subit langsung menolak, dengan halus bilang akan merawat Tom. Jia kesal karena diganggu. Saat Subit lengah langsung menyiramkan minuman ke Subit lalu pura-pura minta maaf agar Subit pergi membersihkan diri. Saat itu, Jia membawa Tom keluar. Dalam keadaan mabuk, Tom ngotot ingin lanjut. Jia diam-diam mengambil pil yang sudah disiapkan, berniat memiliki Tom malam itu. Setelah diminum, Tom jadi bersemangat, memeluk Jia dengan gembira. Saat Subit kembali, Tom sudah hilang. Subit langsung tahu Jia yang membawa Tom, lalu mengejar. Melihat Jia hendak membawa Tom ke hotel, Subit tanpa ragu menarik Jia, menyindir. "Terima kasih sudah membawa Tom ke sini, sisanya biar aku saja." Jia marah dan berteriak pada Subit, tapi Subit mengabaikan dan membawa Tom pulang, meninggalkan Jia di depan bar marah-marah. Subit membawa Tom pulang dengan selamat, tapi karena efek pil, Tom masih bersemangat memeluk apa saja di dekatnya. Ibu Tom menyerahkan Tom pada Araya untuk dirawat. Begitu melihat Araya, Tom langsung memeluk erat-erat. Keduanya jatuh ke ranjang, suasana jadi intim. Tom membisikkan kata-kata cinta membuat Araya perlahan luluh, merasakan ketulusan Tom. Malam itu, mereka melewati momen manis bersama. Keesokan paginya, alarm berbunyi. Keduanya terbangun, sibuk dengan ponsel masing-masing lalu saling terdiam, saling menatap bingung. Tom ingat dulu dia pernah bersumpah tidak akan menyentuh Araya. Tapi belum sebulan semuanya sudah berubah. Saat Araya keluar kamar, ibu Tom dengan senang menggoda, menyuruhnya segera memberi cucu laki-laki untuk keluarga. Tom menyusul dengan malu-malu meminta ibunya jangan terlalu buru-buru. Melihat wajah malu keduanya, ibu Tom hanya tersenyum, lalu pergi dengan tatapan penuh pengertian dan bangga, karena dirinya lebih modern dan terbuka dari anak-anaknya. Tom ingin bicara dengan Araya soal semalam, tapi Araya buru-buru menutup telinga menolak mendengar. Dalam hati Araya kacau, tidak tahu harus menjelaskan apa pada ibu mertua. Makin merasa bersalah karena dirinya bukan benar-benar putri kaya. Dia sadar kebohongan ini cepat atau lambat akan terbongkar. Merasa tidak pantas untuk Tom sehingga buru-buru pergi untuk meredakan rasa bersalah. Setelah itu, Araya mengajak ibu kandungnya makan siang. Tapi saat melihat menu dengan harga mahal, ibunya panik ingin pindah ke tempat lain. Araya menenangkan bahwa dia punya cukup uang untuk membayar. Saat mereka masih berdebat, Tom dan Subit kebetulan juga masuk ke restoran. Subit segera mengenali Araya. Sengaja menyapa membuat Araya gugup. Tidak tahu harus menjelaskan apa tentang hubungan dengan ibunya. Tom penasaran bertanya, "Bukankah kamu bilang mau bertemu ibu? Kenapa sekarang makan dengan orang asing?" Araya gugup mencari alasan tapi terbata-bata. Tiba-tiba ibunya mengaku hanya sebagai pembantu Araya. Tidak tahan dengan kebohongan itu, Araya buru-buru memegang tangan ibunya dan memanggil ibu. Tapi ibunya langsung menolak. "Nona, jangan panggil saya ibu, nanti orang salah paham." Ibunya menjelaskan bahwa dia hanya pengasuh Araya sejak kecil, jadi Araya terbiasa memanggil ibu. Saat ditanya bagaimana memanggil Tom, Tom dengan tegas berkata, "Saya suami Araya." Ibu Araya terkejut, syok mengetahui putrinya menikah dengan pria kaya, bahkan memakai nama yang belum pernah didengar. Ibu Araya mengira Araya demi uang sampai menyangkal identitas aslinya. Berusaha tenang tapi segera pergi dengan hati terluka. Araya menghapus air matanya, terpaksa menerima peran dan mengakui bahwa ibunya hanyalah seorang pembantu untuk menjaga identitas palsunya. Saat pulang ke rumah, Araya berlutut di depan ibunya, menangis memohon ampun. Tetapi sang ibu menganggap putrinya telah merendahkan dirinya karena miskin. Bahkan sampai menikah pun tidak berani memberi kabar. Meski Araya terus-menerus menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud demikian, sang ibu tetap tidak bisa menerima kenyataan.
Ia meminta Araya menjelaskan alasan mengapa menggunakan nama orang lain. Araya dengan sedih menjawab, "Aku belum bisa memberitahu ibu." Sang ibu marah dan bertanya, "Apakah kamu telah menipu Tom dengan berpura-pura menjadi putri orang kaya? Dan apakah kamu merasa malu punya ibu yang miskin?" Araya dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah malu dengan asal-usulnya, tetapi tetap tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Tak disangka, sang ibu terlalu emosional, tiba-tiba pingsan tepat di depan matanya. Saat itu juga Sony muncul dan membantu Araya merawat ibunya. Setelah menstabilkan kondisi sang ibu, ia dengan sungguh-sungguh meminta Araya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa dia menikah dengan seorang pria kaya. Araya ragu-ragu tetapi akhirnya memutuskan untuk percaya, lalu menceritakan semuanya kepada Sony. Sony khawatir karena jika keluarga Tom mengetahui kebenarannya, pemalsuan identitas untuk menikah akan menjadi masalah serius. Araya sangat sadar bahwa dirinya sedang mengambil risiko, tetapi demi ibunya, dia rela melakukan apa saja. Ketika Sony dengan hati-hati bertanya apakah dia dan Tom hanya suami istri di atas kertas, Araya ragu-ragu mengangguk, menyembunyikan kenyataan bahwa mereka pernah memiliki hubungan intim. Malam itu Araya pulang ke rumah dengan perasaan berat. Tom telah meminta maaf atas tindakannya saat mabuk malam sebelumnya, tetapi Araya menyarankan agar dia melupakan saja. Namun Tom mengatakan tidak bisa semudah itu melupakan. Ia juga menyadari bahwa yang paling dirugikan adalah Araya, karena dia telah melanggar janji untuk tidak membiarkan apapun terjadi di antara mereka. Araya merasa sedih, hanya bisa berusaha menjauhkan Tom agar tidak melukainya lebih jauh. Karena sejak awal dia sudah menjadi seorang pembohong, menyembunyikan identitasnya yang miskin. Tom mengira Araya tidak mencintainya. Itulah alasan dia ingin Tom melupakan semuanya. Malam itu, Tom tidak tidur di kamar, melainkan di ruang tamu sambil merenung. Sedangkan Araya juga meyakinkan dirinya bahwa hubungan mereka tidak bisa berkembang. Dia tidak boleh terus tenggelam dalam cinta semu ini. Keesokan paginya, Araya membeli pil kontrasepsi, tidak yakin apakah masih sempat atau tidak, tetapi tetap meminumnya agar tenang. Setelah itu dia pergi ke kantor menemui Tom, namun tanpa sengaja bertemu dengan Subit. Araya merasa bahwa Subit akan menjadi masalah besar, bisa saja segera menyelidiki identitas aslinya. Subit mendekat, sengaja meminta maaf, karena kemarin telah mengganggu makan malam dengan pembantu. Ia menyindir apakah Araya terlalu baik pada pembantu. Araya memperingatkan agar dia tidak ikut campur urusan pribadi, tetapi Subit tetap memancing dengan bertanya balik apakah dia terlalu banyak berpikir. Araya dengan tegas menyatakan, "Mulai sekarang air sungai tidak akan bercampur dengan air sumur. Jangan ganggu saya dan saya juga tidak akan ikut campur urusan Anda." Subit yang cerdik langsung menyadari Araya sedang menyembunyikan sesuatu, lalu berkata sepertinya, "Kamu takut aku akan menemukan rahasiamu, ya?" Sejak itu, kedua wanita itu resmi saling menantang. Subit bertekad menyelidiki masa lalu Araya, sementara Araya juga tidak mau kalah. Ia menemui Tom dan meminta diajari pekerjaan di perusahaan dengan niat perlahan-lahan menggantikan posisi. Tom curiga dan mengira Araya hanya ingin merusak, sehingga menolak. Kali ini Araya mengubah taktik, menggenggam tangan Tom, menatapnya dengan manja dan berkata, ingin lebih memahami perusahaan sekaligus mengenal Tom lebih dalam. Cara ini membuat Tom luluh dan setuju mengajarinya. Saat mereka sedang berbincang, Subit tiba-tiba masuk. Melihat itu, Araya sengaja mendekatkan wajahnya ke Tom, berpura-pura akrab sehingga Subit marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya batuk kering dengan nada sinis, merasa dirinya seperti lampu di situ. Araya pura-pura polos menjawab, "Oh, siapa yang berpikir begitu, anggap saja kita semua satu keluarga." Di depan Tom, Subit tidak berani banyak bicara. Tetapi Tom juga merasa Araya hari ini bertingkah aneh. Ia lalu mengikuti Araya ke bawah, menatapnya seperti melihat hantu lalu tiba-tiba merapalkan mantra, meniup wajah Araya. Araya berteriak marah, hendak memukul, tetapi saat itu Subit muncul. Araya langsung berakting,
memonyongkan bibir merah seolah hendak mencium Tom untuk membuat Subit kesal. Setelah Subit pergi dengan marah, barulah Araya melepaskan Tom. Tom bingung tidak mengerti Araya. Kemarin dia masih dingin, hari ini berubah total. Saat Tom menyebut malam takdir mereka, Araya langsung menutup telinga dan berkata dengan nada keras, "Kalau bukan karena cinta, tolong jangan pernah sebutkan itu lagi." Tom ragu sejenak lalu berkata, "Tapi bagaimana kalau aku benar-benar mencintaimu?" Araya kaget, buru-buru mengalihkan pembicaraan dan meminta Tom jangan bercanda. Saat Tom hendak bicara lebih jauh, Araya memotong dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh membiarkan perasaan tumbuh di antara mereka, apalagi membiarkan Tom jatuh cinta padanya. Pulang ke rumah, Tom dengan senang memuji Noi karena setelah berlatih akhirnya bisa menggerakkan jari kakinya. Araya juga senang dan menyemangati Noi untuk terus berobat. Namun, pembantu resek yang berdiri di dekat mereka berkata dengan nada meremehkan, mengatakan, "Jangan terlalu senang, karena untuk bisa berjalan mungkin butuh beberapa tahun lagi." Tom marah menatapnya sehingga pembantu itu mengubah sikap, buru-buru mengucapkan selamat pada Noi agar cepat sembuh, tetapi dalam hati berencana membuat masalah lagi. Pembantu itu menelpon dokter dan berbohong bahwa kaki Noi sakit agar dokter datang memeriksa. Saat masuk ke kamar memberitahu Noi, gadis itu senang sekaligus heran karena hari itu sebenarnya tidak ada jadwal. Pembantu itu menjawab dengan nada penuh arti bahwa karena ada kabar Araya sudah pulang, dokter ingin datang menjenguk. Karena sudah lama berobat, Noi mulai menaruh perasaan khusus pada dokter, dan pembantu ingin memanfaatkan hal ini untuk menimbulkan kecemburuan antara dia dan Araya. Di depan Noi, pembantu itu sengaja berkata bahwa dokter akan datang malam ini, dan bahkan khusus menanyakan kabar Araya, menyindir bahwa dokter sangat peduli pada Araya. Araya menegaskan bahwa hubungannya dengan dokter hanya sebatas teman, tetapi itu sudah cukup membuat Noi tidak senang. Saat itu, Araya tiba-tiba menyadari bahwa dalam botol minum yang diminum karyawan ada zat terlarang. Tom terkejut lalu meminta dokter memeriksa dan benar saja, jawabannya tepat. Tom dengan suara tegas meminta kepala tim untuk mengawasi dengan ketat. Tetapi Subit langsung ikut campur, mengatakan bahwa itu jenis paling murah. Biasanya hanya orang miskin yang pakai. Lalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang putri lulusan luar negeri seperti Araya bisa tahu? Semua orang menatap Araya, membuatnya gugup. Tom menyadari kegugupan itu tetapi tidak ingin membuang waktu, karena yang paling penting adalah mencari asal-usul zat terlarang itu. Saat itu, muncul berita bahwa Bas, orang yang pernah dipecat Tom dari perusahaan karena mabuk dan terlibat zat terlarang, sedang berencana balas dendam. Tom memperingatkan karyawan bahwa jika masih terlibat akan dipecat dan diserahkan ke polisi, lalu meminta kepala tim mengawasi karena dia curiga Bas adalah biang keroknya. Malam itu, Tom dan kepala tim diam-diam pergi ke tempat persembunyian Bas. Untungnya dia belum pulang, mereka segera menggeledah dan menemukan banyak karung berisi zat terlarang. Tom hendak melapor polisi tetapi di daerah terpencil itu tidak ada sinyal. Kepala tim menyarankan langsung ke kantor polisi, tetapi Tom khawatir jika pergi, Bas akan sempat memindahkan barang. Ia memutuskan menarik semua karung keluar dan membakarnya. Saat itu Bas dalam perjalanan pulang bersama anak buahnya tiba-tiba melihat Tom sedang mendorong karung. Kedua pihak terlibat perkelahian sengit, tetapi Tom dan kepala tim unggul meski tanpa senjata. Bas cepat-cepat menyerah. Tom menuangkan bensin ke karung dan membakarnya. Api menyala besar. Saat Bas hendak memadamkan api, Tom dan kepala tim menembakkan beberapa kali tembakan peringatan. Tetapi karena kehabisan peluru, mereka terpaksa mundur. Tindakan ini membuat Bas semakin dendam pada Tom dan bertekad akan membalas dengan cara apapun. Keesokan harinya, dokter memberitahu Tom bahwa rumah sakit baru saja menerima pasien tertembak, dan dia langsung curiga itu adalah Bas. Sementara itu, Subit pulang ke rumah setelah bekerja, merasa ada yang aneh saat melihat noda darah di meja. Tidak tahu bahwa Tom telah berhadapan dengan Bas malam sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa ada darah di rumah. Mengikuti jejak darah di lantai, Subit gemetar masuk ke ruang tamu dan terkejut melihat Bas tergeletak di lantai. Belum sempat berteriak minta tolong, dia sudah dicegat, mulutnya dibekap,
diancam agar tidak berteriak lalu diikat dan diseret ke sebuah gubuk. Dalam ketakutan, Subit gemetar memohon ampun, tetapi Bas menggeram dan memaki bahwa Tom telah membakar semua barangnya dan dia tidak akan membiarkan begitu saja. Dalam kepanikan, Subit memikirkan cara menyelamatkan diri. Dia menyarankan agar Bas menargetkan Araya. Istri Tom adalah orang yang menemukan dia menjual zat terlarang ke karyawan. Ide jahat muncul. Subit tanpa ragu bekerja sama dengan Bas, diam-diam menjadi sekutu untuk menyingkirkan Araya. Bas curiga dan bertanya, "Kamu mau menipuku?" Subit dengan dingin menjawab, "Coba saja. Siapa tahu kamu akan dapat apa yang kamu mau." Waktu berlalu cepat, lebih dari sebulan kemudian, suatu pagi Araya sedang menggosok gigi tiba-tiba merasa mual hebat. Dia teringat sudah beberapa hari terlambat haid, rasa takut muncul, buru-buru pergi ke apotek membeli tespek. Sampai di rumah, Araya berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Tetapi hasilnya pahit, 2 garis merah terang. Dia sangat syok, karena anak ini bukan hasil cinta, melainkan akibat dari menggantikan orang lain menikah. Bukan hanya kehilangan keperawanan, sekarang dia juga hamil. Araya sangat terpukul secara fisik dan mental, tidak ingin ada yang tahu, jadi diam-diam membuang tespek ke semak di taman. Namun sialnya, kejadian itu dilihat oleh Subit, si licik. Ternyata kemarin dia diculik Bas untuk mengancam Tom. Saat Bas menelepon, Tom lupa membawa ponsel di mobil sehingga tidak menjawab. Karena takut mati, Subit buru-buru mengaku bahwa Tom hanya peduli pada istrinya, tidak peduli padanya. Bahkan berjanji akan membantu Bas menculik Araya. Bas tidak mudah dibohongi. Dia memaksa Subit patuh dan merekam video sebagai bukti untuk mengancam. Dengan bukti di tangan, Bas tenang membiarkan Subit pulang. Saat menemukan tespek yang dibuang Araya, melihat 2 garis merah, kebencian dalam diri Subit meledak. Dia menggertakkan gigi bersumpah akan membalas dendam pada Araya dengan cara apapun. Hari itu, Subit diam-diam menaruh beberapa paku di bawah ban mobil Araya, sehingga bannya meledak saat melewati hutan. Araya mengambil ponsel untuk meminta bantuan, tetapi menemukan tidak ada sinyal. Subit pura-pura tahu jalan kecil keluar dari hutan dan menyuruh Araya mengikutinya. Namun, di tengah jalan, Araya merasa Subit aneh, seperti sedang mencari seseorang. Dalam kepanikan, Subit tanpa sengaja menyebut nama Bas, sehingga Araya langsung sadar ada yang tidak beres dan berlari kabur. Namun sialnya, dia menabrak Bas. Bas dengan cepat menguasai, memukul perut Araya hingga pingsan lalu membawanya pergi. Malam itu, Tom menunggu Araya tak kunjung pulang lalu pergi mencarinya. Menemukan mobil Araya di pinggir jalan dan mengikuti jejaknya. Sementara itu, Bos menyekap Araya di hutan, menutup mulutnya agar tidak bisa berteriak. Saat Tom hampir sampai, Subit tiba-tiba muncul, pura-pura jatuh ke pelukan Tom, memaksa Tom membawanya pulang untuk mengulur waktu. Subit pura-pura pingsan sepanjang malam hingga saat sadar, dia dengan tenang berbohong bahwa mereka berdua tersesat di hutan dan Araya diculik Bas. Tom berusaha mengejar tetapi akhirnya kehilangan jejak, membuat semua orang sangat khawatir. Di sisi lain, setelah menculik, Bas mengurung Araya di gubuk reot, setiap hari hanya melemparkan sekotak nasi. Demi anak dalam kandungan, Araya terpaksa memaksa diri makan agar tetap kuat. Dia yakin Tom akan datang menyelamatkan. Karena tidak ada kabar, Tom akhirnya melapor ke polisi. Mengetahui hal ini, Bas marah, memutuskan untuk menyakiti Araya sebagai balas dendam. Dalam ketakutan, Araya memohon ampun dan mengaku sedang hamil, sehingga lolos dari kematian sekali. Namun setelah tahu, Bas malah punya niat lebih jahat. Dia memaksa Araya melakukan hal dewasa, merekam video lalu mengirimkannya ke Tom. Melihat Araya disiksa, Tom sangat menderita. Semua orang mengira Araya telah dipermalukan. Bas terus menelepon, meminta Tom datang sendirian dan mengingatkan agar merawat anak dalam kandungan Araya. Tom marah, bertekad membunuh Bas. Keesokan harinya, Tom datang ke tempat yang dijanjikan. Araya menangis meminta Tom pergi, jangan peduli padanya. Namun Bas menggunakan nyawa Araya untuk mengancam, memaksa Tom meletakkan senjata. Tom menurut.
Tetapi Bas berkhianat, menembak Tom. Untung pelurunya tidak mengenai bagian vital. Saat Bas hendak menembak lagi, Araya langsung mengambil tongkat dan memukul Bas. Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan. Saat Bas hendak menghabisi, anak buah Tom datang tepat waktu dan menembak Bas hingga jatuh ke laut. Setelah melalui banyak penderitaan, Araya akhirnya diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Subit yang jahat takut Araya akan sadar dan membongkar semuanya. Diam-diam ke rumah sakit, berniat membunuh Araya dengan bantal saat masih koma. Tepat di saat kritis, dokter dan adik Araya datang. Subit buru-buru pura-pura menata bantal untuk Araya, berbaring santai, lolos dari kecurigaan. Seluruh keluarga khawatir pada Araya, hanya Tom yang tidak mau menjenguk. Dia trauma dengan video yang dikirim Bas. Teringat kata-kata Bas lalu marah membanting ponsel ke cermin. Saat dokter menelepon, meminta Tom datang. Karena Araya pasti ingin melihatnya pertama kali saat sadar, Tom malah menutup telepon. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi Araya. Setelah pergulatan batin, akhirnya Tom membeli setangkai bunga untuk menjenguk Araya. Namun saat teringat video itu, dia kembali dan membuang bunga ke tempat sampah. Setelah menenangkan diri, barulah dia masuk ke ruang rawat. Saat mata mereka bertemu, Araya sangat bahagia bisa bertemu orang yang dicintai. Sedangkan Tom canggung tidak tahu harus berbuat apa. Araya membuka tangan menunggu pelukan. Tetapi yang didapat hanya sikap dingin yang membekukan hati. Saat itu dokter masuk memeriksa kesehatan untuk persiapan bukti hukum. Namun kurangnya kepercayaan dari Tom membuat Araya merasa sangat dingin. Dia menolak bekerja sama. Mengetahui Araya sudah sadar, Subit takut Araya membongkar kebenaran, pura-pura membawa keranjang buah untuk menjenguk. Saat melihat Subit, mata Araya penuh ketakutan. Subit mengambil pisau buah di meja, perlahan mendekat. Araya langsung menebak pasti ada persekongkolan antara Subit dan Bas. Dalam keadaan emosi, Subit tanpa sadar berkata bahwa dia hanya melakukan itu untuk melindungi diri, semakin membuat Araya yakin. Subit mengangkat pisau hendak menusuk, tetapi tepat saat kritis dokter masuk bertanya, "Ada apa?" Karena berhati lembut, Araya tidak ingin Subit masuk penjara. Lalu berkata pada dokter bahwa dia tidak ingin menuntut. Mendengar itu, Subit tersenyum puas. Tom sebenarnya khawatir pada Araya, tetapi tetap tidak bisa mengatasi hambatan batin. Karena hamil, Araya sering mual. Tubuh dan mentalnya sangat menderita. Ia mengelus perutnya, menghibur diri bahwa ayah anaknya pasti akan percaya pada mereka. Akhirnya Araya diizinkan pulang dari rumah sakit. Semua orang menyarankan agar dia melupakan apa yang telah terjadi. Namun meski berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, tak ada yang percaya. Araya hanya bisa menahan kesedihan, berharap Tom segera mau menghadapi dirinya. Dokter menyarankan Tom agar pulang menghibur istrinya karena saat ini dia sangat butuh dukungan. Namun Tom menjawab bahwa dia tidak bisa menghadapi Araya. Malam itu dia pulang sangat larut. Araya khawatir Tom kelelahan bekerja, lalu bangun menyiapkan makanan malam. Melihat Araya, Tom tetap diam. Araya sedih bertanya, "Apakah kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan?" Tom hanya menjawab maaf, membuat hati Araya sangat sakit. Keesokan harinya saat Araya hendak naik ke lantai atas, dia tanpa sengaja menginjak pecahan kaca di tangga, sakit sekali hingga harus duduk di kursi roda terdekat. Melihat pecahan kaca berserakan, dia merasa ada yang sengaja menaruhnya di situ. Saat itu, dari belakang muncul bayangan seseorang, tangan gelap tiba-tiba mendorong kursi roda bersama Araya ke bawah tangga. Untungnya, dia tidak terluka parah. Pada saat yang sama, dokter memberitahu Tom bahwa Araya sedang hamil. Tetapi Tom sama sekali tidak merasa bahagia akan menjadi ayah. Di rumah, dia terus teringat kejadian saat Araya celaka, membuatnya merinding. Tom sadar bahwa pelaku yang mencelakai Araya pasti orang dalam keluarga. Ia berpikir tidak bisa membiarkan Araya tinggal di sana lebih lama. Setelah pulih, Araya bersiap keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi, dokter berpesan agar merawat bayi dalam kandungan dengan baik. Mendengar itu, Araya tak kuasa menahan air mata. Karena hanya dokter yang menganggap anak itu sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Dokter dengan lembut menghibur, "Jangan terlalu banyak berpikir." Saat itu Araya tak bisa menahan diri lagi, melepaskan semua ketegaran dan menangis di bahu dokter.
Tepat saat itu Tom masuk untuk menjemput Araya keluar dari rumah sakit. Pemandangan itu membuat Tom semakin salah paham. Ia dengan dingin mendorong Araya ke mobil, melaju kencang ke sebuah hutan, tidak peduli pada kesehatan Araya. Tom menarik Araya berjalan jauh sampai dia kelelahan dan pingsan. Barulah Tom kembali menggendongnya. Saat sadar, Araya mendapati dirinya dirantai dengan rantai besi di gubuk kayu. Tempat dulu dia disekap bas. Tom menjelaskan bahwa semua ini demi keselamatan Araya, bahkan menyindir bahwa ini bukan pertama kalinya dia di sana. Mendengar itu, Araya menangis. Dengan suara tersendat mengakui bahwa anak dalam kandungannya memang anak Tom. Namun Tom dengan dingin menyuruhnya jangan bicara omong kosong. Bahkan tega berkata dia tidak butuh anak itu. Kata-kata itu membuat Araya sangat sakit hati, tetapi demi anaknya, dia tetap memaksakan diri makan agar tetap kuat. Tom diam-diam mengawasi dari luar pintu, hatinya kacau. Keesokan harinya saat sadar, Araya mendapati rantainya sudah dilepas, lalu mencoba kabur. Tetapi tersesat di hutan dan akhirnya ditemukan Tom lalu dirantai lagi. Tom memperingatkan agar Araya tidak berharap bisa kabur. Araya tidak percaya Tom bisa sekejam itu. Dia mencoba menggunakan cinta untuk meluluhkan Tom, tetapi hanya mendapat tatapan dingin. Keluar, Tom memukul pohon dengan marah, karena sebenarnya masih mencintai Araya, tetapi tidak tahu bagaimana harus bersikap. Diam-diam, dia tetap membelikan nutrisi untuk ibu hamil, memasak makanan kesukaan Araya, memeluknya saat takut, jelas mencintai tetapi mulutnya selalu menyakiti. Suatu hari Araya tiba-tiba pingsan. Tom panik membawanya ke rumah sakit, untungnya hanya kekurangan darah. Saat pulang, Subit datang menangis meminta maaf, mengaku dipaksa bekerja sama dengan Bas, bahkan dilecehkan dan direkam videonya untuk diancam. Karena baik hati, Araya memaafkan. Namun tiba-tiba ponsel Subit menerima pesan dari Bas untuk bertemu. Ketakutan, Subit gemetar. Araya menenangkan dan berjanji akan menemaninya. Tak disangka itu hanya jebakan. Pesan itu dikirim dari ponsel Bas yang disembunyikan Subit sendiri untuk menyingkirkan Araya. Malam itu di tempat yang dijanjikan, Araya masuk ke gubuk kayu, melihat seseorang berselimut di pojok. Saat selimut dibuka, dia terkejut melihat Tom. Di luar, Subit sudah menuangkan bensin di sekitar rumah, menyalakan api, bertekad membunuh Araya. Mencium bau asap, Tom buru-buru membawa Araya mencari jalan keluar, tetapi semua pintu terkunci. Untung dokter datang tepat waktu, menabrakkan mobil untuk menyelamatkan mereka. Sebelumnya, Tom sudah tahu Subit pernah diam-diam bertemu Bas, sehingga diam-diam bekerja sama dengan dokter untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Tom mendapat kabar bawahannya menemukan jejak Subit di kantor. Ia dan Araya segera ke sana, menemukan Subit tergeletak di kursi dekat botol obat. Mereka mengira Subit bundir, tetapi tiba-tiba Subit bangkit, mengacungkan pistol, berteriak histeris membenci Araya karena telah merebut pria yang dicintainya. Meski Araya terus meminta maaf, Tom tetap melindungi, takut Araya terluka. Melihat Tom melindungi Araya sampai akhir, Subit marah menembak, tetapi pistolnya sudah kosong. Di detik terakhir, Subit kalah. Tom rela berkorban demi melindungi Araya. Dan setelah bahaya berlalu, keduanya berpelukan menangis bahagia. Mengingat semua kejadian, Tom sadar akan cinta sejatinya. Ia mengungkapkan perasaan pada Araya dengan sepenuh hati. Wanita yang selalu mencintainya itu memilih memaafkan. Beberapa bulan kemudian, Araya melahirkan anak, seluruh keluarga dipenuhi kebahagiaan. Tom akhirnya mengerti bahwa mencintai seseorang berarti harus memberikan kepercayaan dan penghormatan agar bisa bahagia. Setelah semua cobaan, Tom dan Araya akhirnya menemukan kembali kepercayaan satu sama lain. Seluruh keluarga berkumpul dengan tawa bahagia memenuhi rumah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi salah paham, hanya ada satu keluarga penuh cinta. Tempat di mana cinta dan keluarga menjadi kebahagiaan sederhana namun abadi. Dan cerita pun berakhir.